Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali di dalam firman Tuhan yang kali ini kita akan bersama-sama juga ada di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita melihat sebuah judul dari firman Tuhan kali ini, bertumbuhlah. Nah, kita memulainya dengan dari ayat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, penjelasan di dalam firman itu menyebutkan kasih karunia atau pemberian yang cuma-cuma atau anugerah yang di dalam bahasa asing disebutkan sebagai grace. Dijelaskan di dalam ayat itu, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Artinya saudara, kasih karunia itu bisa bertumbuh. Kasih karunia itu bertambah-tambah. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang berkembang, sesuatu yang semakin hari bisa meningkat, sesuatu yang semakin hari bisa bertambah-tambah di dalam kehidupan seorang percaya. Begitu juga dikatakan di dalam ayat itu, di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya saudara, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat itu kita dapat mengerti dengan jelas, dapat mengerti dengan pasti, dan kita dicerahkan. Kita punya kemampuan untuk menangkap dan mengerti ini Tuhan. Itulah pengenalan akan Tuhan itu. Dan pengenalan ini juga dikatakan di situ dapat bertumbuh, karena disebutkan hendaklah kamu bertumbuh, tetapi bertumbuhlah. Artinya kita diharapkan bertambah-tambah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau mulai percaya kepada Tuhan, kalau hari ini engkau mulai menerima kasih karunia Tuhan, kalau hari ini engkau mulai mengenal nama Yesus, maka diharapkan dalam waktu-waktu mendatang kasih karunia dan pengenalan saudara itu akan bertumbuh dan bertambah-tambah. Sebab itulah yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau kita membaca Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat 6 sampai dengan 8, dikatakan begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara lihat, saudara bisa berbuah banyak. Ayat-ayat itu menjelaskan kalau saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, kalau saudara dan saya melekat kepada pokok itu, itulah Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan saya bisa berbuah bertambah-tambah.
itulah kasih karunia yang bertambah-tambah. Tetapi saudara-saudara, ranting itu dapat dipatahkan, artinya dapat dibuang dan kering. Itu sebabnya saudara, penjelasan ayat ini menyebutkan, kalau engkau tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak, bertambah-tambah kasih karunia di dalam engkau. Tetapi ketika engkau dipatahkan, ketika engkau dibuangkan dari pokok itu, ketika engkau tidak lagi melekat pada pokok itu, maka engkau tidak bisa bertambah-tambah di dalam berbuah. Bahkan sebaliknya, engkau akan menjadi kering. Roma 11 menjelaskan hal yang sama seperti itu. Dikatakan di dalam Roma 11 ayat yang ke-18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudara, dijelaskan di dalam Roma ini bahwa saudara dan saya adalah ranting dari pokok zaitun liar, pokok liar. Lalu kita dipotong dari pokok liar itu dan dicangkokkan kepada pokok zaitun sejati. Dan di situ saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang indah, mendapatkan asupan-asupan yang baik dari akar. Sehingga ketika engkau mendapat asupan-asupan itu, engkau bisa berbuah banyak. Saudara, kasih karunia Tuhan kepadamu itu adalah satu hal yang berkembang, satu hal yang bisa bertambah-tambah. Kalau engkau terus melekat, kalau engkau terus ada pada pokok itu, kalau engkau terus mendapat asupan yang baik, maka engkau akan bertambah-tambah di dalam kasih karunia yang dari Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, kita datangi ayat yang lain di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Di situ dijelaskan begini, saudara. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat ini menunjukkan bagaimana prioritas yang ada di dalam diri Paulus. Paulus berkata, aku menganggap pengenalan akan Kristus itu adalah lebih mulia dari semuanya. Dan kalau dia menganggap itu lebih mulia, artinya dia memberi prioritas utama untuk mengenal Kristus. Ada banyak kebutuhan, ada banyak hal yang harus kita pelajari, ada banyak hal yang harus kita mengerti, ada banyak hal yang harus kita jalani dalam hidup ini. Tetapi prioritas bagi kita seharusnya pengenalan akan Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya perlu sekali terus menambah, terus ada di dalam pengenalan kepada Kristus. Kalau kita memberi prioritas kepada pengenalan itu, maka kita akan bertambah-tambah di dalam mengenal Tuhan kita itu. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, 2 Petrus 1 ayat 8 ini menjelaskan kalau kita memiliki ayat-ayat sebelum ayat 8 itu menunjukkan kita perlu menambah. Ya, kita perlu menambah.
Ayat yang kelima berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu. Artinya saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus itu bisa menjadi prioritas saudara, bisa menjadi makin indah di dalam saudara ketika saudara mulai menambah iman saudara. Ketika saya dan saudara bergerak di dalam iman kita kepada Tuhan dengan menambahkan hal-hal yang disebutkan mulai dari ayat yang kelima itu, kita menjadikan pengenalan itu prioritas, maka kita akan mulai bergerak untuk menambahkan iman kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang tidak berbuah dalam pengenalan. Itu artinya berhasil kita mengenal Tuhan dengan baik. Kita bukan orang-orang yang tidak berbuah, artinya tidak bertambah-tambah. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita punya iman yang bertumbuh, maka pengenalan kita pun akan bertambah-tambah. Disebutkan di situ, kita berhasil dalam pengenalan. Berhasil itu diartikan sebagai tidak menjadi tidak berbuah. Artinya kita berbuah. Tidak menjadi tidak berbuah, artinya kita menghasilkan buah yang banyak. Artinya pengenalan kepada Kristus itu bertambah-tambah. Jadi jelaslah saudara bahwa saya dan saudara perlu bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Dan untuk bertumbuh itu saudara, kita harus terus di dalam Yesus. Kita harus menambah iman kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang stagnan, berhenti di dalam iman, cukup hanya percaya, tapi tanpa menambahkan sesuatu di dalam iman kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak berhasil mengenal Tuhan dengan baik. Tapi kalau saudara berani memprioritaskan pengenalan itu, maka engkau akan terus berusaha menambah imanmu, menambah lagi, menambah lagi, menambah lagi. Dan kalau itu ada dengan limpah di dalammu, maka engkau akan berhasil di dalam pertumbuhan mengenal Kristus itu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-29. Dikatakan begini, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah saudara, ketika saya dan saudara rindu bertumbuh di dalam kasih karunia, bertambah-tambah dalam buah, rindu bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus, maka kita memerlukan satu suasana di mana suasana itu ada nutrisi yang baik, ada pengasuhan yang baik, ada perawatan yang baik, dan itu diberikan oleh Kristus. Efesus 5 ayat 29 menjelaskan, orang mengasuh dan merawat seperti Kristus terhadap jemaat. Kristus mengasuh. Mengasuh itu artinya memberi nutrisi supaya menjadi dewasa, bertumbuh. Dan merawat itu artinya meliputi dengan kehangatan kasih. Saudara dan saya membutuhkan suasana ini. Bukankah tadi dikatakan kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Kita membutuhkan kebersamaan dengan Kristus, sebab Dia akan membuat suasana mengasuh dan merawat di dalam saudara dan saya,
Sehingga pertumbuhan itu ada. Pertumbuhan itu ada ketika Yesus mengasuh dan merawat. Matius 14, saudara. Matius 14 kita lihat ayat 33, ayat 32, 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sungguh Engkau Anak Allah. Saudara, murid-murid di dalam perahu itu berlayar. Pertama awalnya tidak ada Yesus bersama mereka, dan mereka mendapati, mereka menghadapi angin sakal, gelombang yang besar, sampai-sampai mereka teriak-teriak, itu hantu, itu hantu, ketika Yesus datang menghampiri mereka. Tetapi setelah Yesus melewati itu semua dan sampai naik ke perahu mereka, maka semua mereka, ada dikatakan di dalam ayat-ayat itu, mereka menyembah. Lalu katanya kepada Yesus, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Saudara, betapa perlunya kehadiran Yesus. Tanpa kehadiran Yesus, murid-murid teriak-teriak, kita binasa, kita mati. Bahkan ketika muncul Yesus, mereka berkata, itu hantu. Mereka sudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Tapi ketika Yesus naik ke perahu itu, semua orang-orang itu menyembah kepada Yesus dan berkata, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Dibutuhkan kehadiran Yesus untuk adanya pengenalan akan Yesus. Dibutuhkan kehadiran Yesus untuk adanya pertumbuhan dalam mengenal Tuhan. Dibutuhkan kehadiran Yesus untuk dapat mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Yesus menyiapkan dirinya. Efesus 5 ayat 29 tadi berkata, Kristus terhadap jemaat adalah Kristus yang mengasuh dan merawat. Dan Matius menjelaskan, tanpa kehadiran Yesus, tanpa adanya Yesus di dalam perahu murid-murid, mereka kebingungan. Menghadapi gelombang mereka bingung, menghadapi angin mereka bingung. Tapi kehadiran Yesus membuat mereka bisa berkata, sungguh Engkau Anak Allah. Saudara, ada banyak angin, ada banyak gelombang, ada banyak tantangan hari ini. Tapi apa yang keluar dari mulut saudara dan saya? Apakah masih kata-kata, Engkau Anak Allah ya Tuhan, Engkau Juru Selamatku ya Tuhan, Engkau pertolonganku ya Tuhan, atau kata-kata yang lain? Alkitab kita menjelaskan betapa perlunya kehadiran Yesus untuk membuat suasana itu bertumbuh dengan baik. Yesaya 66 ayat yang ke-11 dikatakan begini, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Saudara, Yesaya 66 ayat 11 ini menunjukkan bahwa ada suasana di mana kita bisa menikmati sesuatu yang menyegarkan. Saudara, kehadiran Tuhan membuat saudara bisa menghirup, bisa mengisap susu yang menyegarkan, susu yang menjadi penghiburan, susu yang memberi kita kekuatan dan kemenangan. Kehadiran Tuhan dibutuhkan supaya saya dan saudara bisa menghirup, bisa menikmati penghiburan, supaya saya dan saudara bisa mengisap susu yang menyegarkan itu, dan kita dipuaskan dari kelimpahan kemuliaannya. Saudara,
Saudara dengar dengan telinga dewasa, dikatakan dada yang bernas itu menunjukkan kapasitas Tuhanmu, kapasitas Yesusmu adalah kapasitas yang penuh dengan kelimpahan kemuliaan. Saya dan saudara menikmati segala kelimpahan itu. Saya dan saudara dipuaskan oleh kelimpahan kemuliaannya. Dada yang bernas itu adalah gambaran kapasitas Tuhan yang penuh dengan kemuliaan yang limpah. Dan itu bisa saudara nikmati ketika Tuhan hadir di dalam hidup saudara dan saya. Kita rindu bertumbuh dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita bisa nikmati itu ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa menyembah Dia, kita bisa bertambah dalam pengenalan, lalu sujud menyembah Dia. Kita bisa bertambah-tambah dalam kasih karunia, sehingga kita menikmati penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, hidup sekarang membutuhkan keadaan yang bertumbuh. Hidup sekarang ini membutuhkan kita bertambah-tambah di dalam kasih karunia dan pengenalan. Sebab apa? Terlalu banyak hal yang membuat orang kecewa, terlalu banyak hal yang membuat orang menderita, terlalu banyak hal yang membuat orang kehilangan percaya dan harap. Tetapi ketika saudara dan saya bersama-sama dengan Yesus, maka saudara akan menikmati penghiburan, susu yang menyegarkan, penghiburan dari Tuhan, dan dipuaskan dari kelimpahan kemuliaannya itu. Sehingga saudara, kita semakin mengenal Tuhan. Murid-murid di perahu, ketika Yesus tidak ada, teriakan mereka adalah, kita binasa, kita binasa. Tetapi ketika Yesus sudah ada di perahu itu, mereka sujud menyembah dan berkata, Engkau sesungguhnya anak Allah. Kehadiran Yesus diperlukan. Dia akan merawat saudara, Dia akan mengasuh saudara, Dia akan memberikan pertumbuhan yang baik kepada saudara dengan asupan-asupan yang indah, dan Dia membungkus saudara dengan kehangatan kasih-Nya, sehingga saya dan saudara bisa terus bertumbuh dengan indah. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan, satu persekutuan dengan Yesus. Dan saudara punya kesempatan untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Itu kita datang dalam perjamuan kudus kita. Amen, Jesus. Lebih dari segala yang ada, putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba, darah domba tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Sambil saudara semua mempersiapkan perjamuan kudus saudara, kita nyanyi sekali lagi. Di
cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk perjamuan kudus kali ini. Mari angkat roti dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan tentang hal ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Dan bukankah oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Kita bersekutu kembali dengan Tuhan Yesus Kristus untuk menikmati pengasuhan dan perawatannya itu. Itu sebabnya mari kita makan bersama tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Haleluya. Kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darah Yesus yang sudah ditumpahkan itu. Itu sebabnya mari kita minum bersama darah Tuhan ini dan terima pengampunannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, karena kami dipersekutukan kembali dengan Engkau. Dan kami tahu sekarang kami ada di dalam pengasuhan dan perawatan Tuhan. Kami boleh Tuhan bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus bertumbuh dan bertambahlah buah di dalam kami. Dan kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus selalu mendahulukan Engkau, memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa dari salib-Mu sedang bekerja, memberi kesembuhan dan kelepasan bagi kami, menyembuhkan yang sakit, memerdekakan yang terbelenggu, dan semua kami yang memperhatikan firman Tuhan kali ini. Kami diberkati karena Engkau Allah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau terus bekerja atas bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkati seluruh aparat pemerintah kami, supaya mereka dapat Tuhan Yesus membawa bangsa ini menyelesaikan segala sesuatu yang sulit hari ini. Dengan kemurahan Tuhan, bangsa dan negara kami terbebas dari COVID-19, dan bangsa dan negara kami ini mendapat kemurahan Tuhan, kelepasan dan kemerdekaan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati terus pekerjaan Tuhan. Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah dan kemurahan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, serta persekutuan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus ada pada kita hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.